Rasul? Bukan Pak, kalau berdasarkan hadis ini. Karena Nabi Adam tidak membawa risalah, tidak membawa perintah ketuhanan, harus begini, harus begini, harus begini. Sedangkan Nabi Nuh saat itu sudah terjadi kesyirikan, maka Allah sudah memerintahkan untuk mengajarkan kepada tauhid. Maka Nabi Nuh mendapatkan risalah, perintah dari Allah, maka disebutkan seorang rasul. Semua orang datang Pak, kepada Nabi Nuh AS. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Engkau juga bapaknya para manusia. Tolonglah kami. Hari ini kita nggak tahu lagi meminta tolong apa siapa. Kalau masih di redaksi hadisnya kata Nabi Nuh alaihissalam, aku dahulu pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Nuh? Ternyata banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu berkat doanya Nabi Nuh. Maksudnya apa? Karena dulu Nabi Nuh dakwahnya tidak diterima, maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, berikanlah ketentuan antara kami dan mereka. Maksudnya, tolong kasih keputusan lah ini gimana? Dakwah saya udah gak diterima ini. Maka Allah memberikan keputusan berupa diturunkan banjir. Disebabkan itu banyak orang yang meninggal dunia. Karena Nabi Nuh merasa itu kesalahan saya gak bisa nolong. Kata Nuh, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Datanglah semua manusia kepada Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim AS, nafsi nggak bisa. Hari ini saya nggak bisa tolong kalian. Saya hanya memikirkan diri saya selamat atau tidak. Karena dulu saya pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Ibrahim Pak? Berbohong Pak. 3 kali Nabi Ibrahim pernah berbohong. Walaupun dalam istilah ulama Nabi Ibrahim tidak berbohong, namanya tauriyah, menyembunyikan suatu kebenaran. Beda ya Pak, bohong dengan menyembunyikan kebenaran. Contoh menyembunyikan kebenaran yang pernah dilakukan Nabi SAW. Nabi pernah didatangi seseorang, lalu orang tersebut minta untuk bersembunyi, lalu tidak diberitahu Pak. Maksudnya sembunyi di belakang Nabi. Lalu Nabi bilang, ya udah sembunyi di belakang. Tiba-tiba datang segerombolan orang nanya, ya Rasulullah, engkau melihat orang yang begini ya? Emangnya siapa dia? Dia itu udah melakukan kesalahan begini. Kata Nabi SAW apa? Semenjak saya berdiri, saya belum melihat siapapun kecuali kalian. Karena tadi Nabi udah janji bersama orang itu, gak mau ngasih tahu. Dan Nabi tadi pas janji sama orang itu, pas ngelihat orang itu, Nabi dalam keadaan duduk. Maka Nabi bilang, semenjak saya berdiri, sambil Nabi berdiri, saya tidak melihat siapapun kecuali kalian. Karena tadi pas melihat orang itu, Nabi sedang duduk. Nabi gak bohong, menyembunyikan. Itu namanya tauhid. Tapi niatnya untuk kebaikan. Nah, Nabi Ibrahim pernah melakukan itu 3 kali, dan Nabi Ibrahim merasa malu. Hari ini gak bisa nolong kita, gak bisa nolong manusia saat itu. Apa itu tauriyahnya Nabi? 1, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh bapaknya untuk melakukan penyembahan di alun-alun kota kepada agama yang ada saat itu. Kata Ibrahim, saya sedang sakit. Itu Nabi Ibrahim tauriyah. Maksudnya Nabi Ibrahim sedang sakit itu, saya sakit melihat kondisi kalian saat itu yang menyembah berhala itu. Nabi Ibrahim itu tauriyah di sana. Ketika orang-orang yang pada pergi ke alun-alun kota untuk melakukan penyembahan di hari raya itu, makanya Nabi Ibrahim langsung melakukan penghancuran berhala. Kisahnya itu surat Al-Anbiya itu. Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, lalu dikalungkanlah satu kampak di berhala yang paling besar kan? Lalu ketika orang-orang kumpul datang ngelihat udah pada hancur semua, orang-orang pada bertanya, ini siapa yang hancur? Maka orang-orang bilang, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita ini pernah dan sering dengar berita bahwa ada satu orang pemuda yang sering mengejek Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim, jangan-jangan dia panggil. Disidanglah Nabi Ibrahim. Ketika disidang Nabi Ibrahim AS, kata Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan? Kata orang-orang itu kepada Nabi Ibrahim, bukan saya, yang hancurin itu tuh si berhala yang paling besar. Apa tauriyahnya? Nabi Ibrahim ingin mengajarkan tentang berhala itu gak bisa melakukan apa-apa.
Nggak mungkin lah patung itu bisa ngancurin patung yang lain. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu, kalau dia tidak bisa memberikan mafsadat kepada patung yang lain, maka bagaimana dia, si patung itu bisa memberikan mafsadat dan manfaat untuk kalian? Jangan disebut. Karena semua orang udah bingung mau gimana, udah bakal aja Nabi Ibrahim. Dan misalkan, bahkan tapi tidak mudah. Lalu yang ketiga kebohongan Nabi Ibrahim atau tauriahnya adalah ketika beliau sedang berjalan ke Babilonia, ke daerah Mesir, ketemu dengan Raja Mesir di sana. Saat itu ditanya oleh Raja Mesir, siapa ini? Maksudnya Sarah. Sarah itu istrinya Nabi SAW, ya, Nabi Ibrahim. Siapa ini? Ini adalah ukhtu fiddin. Ini adalah saudara saya. Karena kalau Nabi Ibrahim jawab itu istrinya, pasti diambil sama rajanya. Karena raja pengen memiliki semuanya. Tapi karena itu bilang saudaranya, kalau bahasa kita ya kasihan ke saudara. Bohong kan Nabi Ibrahim? Tidak. Karena Nabi Ibrahim itu ukhtu fiddin, itu saudara saya dalam agama. Karena sebenarnya semua muslim itu kan bersaudara. Itu Nabi Ibrahim tidak. Tapi karena itu Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat dan memang tidak bisa memberikan syafaat. Maka Nabi Ibrahim memberikan rekomendasi, datanglah kepada Musa alaihissalam. Dia adalah kalamullah, orang yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Tentu dengan hijab ketika di Bukit Tursi. Datang kepada Musa, maka kata orang-orang tersebut, ya Musa, wahai Nabi Musa, tolong selamatkan kami. Maka kata Nabi Musa, nggak bisa, ini nafsi. Kenapa? Karena Nabi Musa mengaku saat itu, saya dulu pernah membunuh seorang yang tidak bersalah. Kisahnya itu ada di surat Toha, ada di surat Al-Qasas, banyak ya. Ketika Nabi Musa lagi lari dari Firaun, lalu ketemu oleh dua orang yang sedang berselisih. Ketika itu orang itu bilang, yang salah satunya, Musa, kita ini satu kampung, ini saya lagi berselisih sama orang ini, tolong belain saya. Nabi Musa tuh pengen melerai aslinya, cuma mungkin dia sengaja kepukul, lalu orang itu langsung mati gitu. Karena Nabi Musa memang terkenal fisik. Makanya Nabi Musa itu kan di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang menganjurkan kepada Nabi minta keringanan ya. Lagi minta keringanan, umatku saja yang kuat-kuat badannya tidak bisa melakukan itu. Ketika Nabi dapat perintah 50 waktu sholat sampai 5 waktu, itu Nabi Musa apa yang kasih di langit kelima itu. Akhirnya kata Nabi Musa, nggak bisa, kamu datang saja kepada Isa alaihissalam. Sampai ke Nabi Isa, nafsi. Tapi di dalam riwayat itu Nabi Isa tidak memberitahukan alasan kenapa tidak bisa memberikan syafaat. Karena memang Nabi Isa saat itu tidak menjelaskan kesalahan beliau saat hidup itu apa. Kalau yang lain kan menjelaskan, pokoknya saya nggak bisa. Datanglah engkau kepada Muhammad SAW. Datang semua orang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW langsung berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kondisi ini tidak terus berlangsung. Atau saat itulah Nabi diberikan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, yang karena saat itu Nabi itu menyelamatkan semua orang, bukan cuma orang beriman. Apa bentuk syafaatnya? Saat itu mizan langsung ditegakkan. Saat itu pengadilan Allah langsung ditegakkan. Yang tadinya orang pada lari nggak jelas kemana-mana, saat itu langsung Allah berfirman kepada Nabi SAW, angkat kepala Muhammad karena mizan akan ditegakkan. Doamu dikabulkan, mizan ditegakkan, semua orang langsung berbaris rapi. Berlakulah ayat yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamu illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Saat itu semua ruh berbaris dengan rapi dan tidak ada yang berbicara saat itu kecuali mendapatkan izin dari Allah SWT. Salah satunya adalah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung memberikan syafaat. Setelah itu Nabi langsung menunggu orang-orang beriman di telaga Al-Kautsar. Sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan adalah mengapa kita harus mencintai Nabi SAW. Pertama, karena memang Nabi yang memberikan kita syafaat nanti atas izin Allah. Yang kedua, Nabi itu sudah menunggu semua umatnya di telaga Al-Kautsar, di Al-Haud. Di dalam hadis, Ibunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya berpisah denganmu di dunia, saya tahu di mana mencari engkau. Jadi Nabi itu kan di dalam sejarah memang istri beliau itu 11 dan 9 yang hidup bersama. Hidup bersama itu maksudnya dalam satu waktu tuh hidupnya bersama 9.
Dan memang diberikan masing-masing tempat atau rumahnya berbeda. Jadi kata Ibunda Aisyah, kalau saya berpisah dengan engkau hari ini di dunia, saya tahu menemuinya di mana. Maksudnya lagi di rumah istri yang mana, tahu. Tapi kalau nanti saya di akhirat, yaumul qiyamah, di mana saya akan menjumpai dirimu? Maka Nabi mengatakan, ana faradtukum 'alal haud. Saya akan menunggu dirimu, kalian semua umatku di al-haud. Maksudnya di telaga Al-Kautsar. Nabi memberikan gelas yang berisi air dari telaga tersebut, yang kata Nabi SAW lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kalau orang sudah meminum itu, diberikan dari gelas yang diisi oleh Nabi SAW, maka orang tersebut tidak akan kehausan selamanya di yaumul akhir. Sebagai tanda juga bahwa orang yang mendapatkan ini, indikasinya dia selamat dan bisa masuk surga. Karena ada orang-orang yang nanti ditolak, Pak. Begitu dia ngaku umatnya, udah datang ke telaga, kata malaikat itu, dia bukan umat, dia bukan bagian dari kita. Kenapa? Karena dulu ketika engkau sudah wafat, mereka mengubah semua isi ajaran. Dia melakukan hal yang tidak engkau perintahkan. Dia bukan. Dari mana Nabi mengenali umatnya? Wajahnya nanti bercahaya, karena air wudhu, atau min athari sujud, karena bekas-bekas sujud kita ketika hidup. Ini umatnya. Jadi kita tuh memang harus mencintai Nabi, karena Nabi itu begitu cinta. Menunggu kita di yaumul qiyamah, meminta kepada Allah bisa ditegakkan. Setelah itu Nabi menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Dan yang ketiga, karena memang Nabi begitu cinta dan rindu kepada semua umatnya yang hidup di akhir zaman. Maksudnya kita. Dari sebuah asar, Nabi itu pernah pulang dari Baqi, pemakaman Baqi, pemakaman para syuhada. Tiba-tiba Nabi sambil sedih dan menangis bercerita kepada para sahabat, ana faradtukum 'alal haud, ana mashtaqu li ikhwanik. Saya itu sangat rindu pada ikhwan-ikhwan saya. Ikhwan itu saudara. Maka kata para sahabat saat itu yang hadir, alastu bi ikhwanik, bukankah saya ini saudaramu? Bukankah kita ini saudaramu ya Rasulullah? La bal antum ashabi, bukan, engkau itu adalah sahabatku. Ikhwani, kata Nabi SAW, saudaraku adalah humul ladzi lam yarawni yu'minu bih. Dia adalah orang yang tidak pernah melihat diriku, tapi dia beriman dengan apa yang aku bawa. Kalau para sahabat Pak, beriman karena memang melihat Nabi SAW langsung, Pak. Melihat turunnya Al-Quran, melihat bagaimana Nabi semua perjuangannya itu dalam menyebarkan Islam. Nah, para sahabat beriman. Maka kata Nabi SAW, saudaraku itu mereka yang belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepada. Kita ini kan belum pernah melihat Nabi, Pak. Dari mimpi juga belum gitu. Langsung apalagi memang gak mungkin. Makanya mohon maaf ya Pak, saya agak kurang bisa nerima dengan akal saya, mungkin keterbatasan. Kalau ada orang bilang saya ketemu Nabi secara langsung, itu agak sulit diterima itu. Nabi datang sekarang di depan kita. Boleh jadi kehadiran Nabi itu dirasa boleh Pak, betul Pak. Karena saking cintanya sedang baca salawat dan lain sebagainya, maka dirasa Nabi itu lagi dekat banget, itu mungkin Pak. Tapi kalau Nabi sekarang datang ada bersama kita, itu kalau ruhnya datang kayaknya nggak mungkin. Gimana ceritanya? Karena sudah ada barzakh. Barzakh itu pembatas yang nggak bisa ditembus. Makanya kemarin sempat viral pada salah satu ustaz, Nabi ada di belakang saya. Tahu ya Pak? Nanti dicari aja lah video. Itu ada di mobil bersama saya, dia bilang, ngapain Nabi di situ sama dia? Pikir aja logikanya nggak masuk gitu. Mungkin sayanya yang nggak nyampe apa bagaimana ya? Ya, kan luar biasa itu, viral itu Pak. Ya, kalau ketemu dari mimpi memang masih ada riwayatnya Pak, dan memang setan itu nggak bisa mengikuti Nabi itu dalam bentuk Nabi itu. Jadi kalau memang kita nanti berjumpa dengan Nabi, itu nanti kita akan tahu bahwa itu Rasul, itu kita tahu Pak. Gimana kan? Pokoknya nanti kita tahu, dan itu pasti betul tidak. Nanti isyaratnya kita.
Tapi kalau secara langsung itu agak sulit. Memang betul Pak, Nabi itu sangat merindukan umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi beriman kepada beliau. Nah, kita itu. Jadi kita tuh dari 1400 tahun yang lalu tuh sudah dirindukan Nabi. Maka memang harusnya kita jauh lebih rindu dan cinta. Makanya ada kayak sebuah interview atau wawancara sama beberapa orang. Gimana perasaan kalian kalau kalian berjumpa dengan Nabi? Itu banyak yang nggak bisa jawab, Pak. Karena membayangkannya aja juga nyampe gimana kalau nanti kita orang yang mengorbankan semuanya untuk kebaikan kita. Itu sama kayak kalau bapak-bapak baca hadis, Nabi itu pernah melihat bulan purnama. Lalu Nabi itu pas lagi ngeliat bulan purnama, Nabi langsung bersabda kepada para sahabat, "Innakum satarawna rabbakum." Kita nanti akan melihat Tuhan kita, tarawna hadzal qamar. Seperti kita hari ini melihat bulan purnama. Jadi Nabi ngasih tahu Pak kepada para sahabat, lagi kumpul gini nih Pak, mungkin kalau bahasa kita lagi ngaji di outdoor gitu ya. Kalau ini kan nggak bisa lihat. Terus Nabi ngeliat bulan purnama, tiba-tiba bilang gitu. Hari ini kita melihat bulan purnama, terang benderang, semua orang bisa melihat. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga seperti kita hari ini melihat bulan purnama. Maksudnya apa? Semua orang bisa lihat Allah nanti Pak. Gak ada yang berdesak-desakan. Kayak orang lihat bulan purnama kan gak ada yang berdesakan Pak. Gak kayak orang nonton konser atau apa kan, desak-desak. Semua orang bisa lihat. Di semua level surga orang bisa lihat Pak. Mungkin kedekatannya aja yang berbeda nanti. Dan yang paling dekat itu memang para nabi dan rasul, karena surganya Firdaus, tepat di bawah arsy Allah SWT. Nah itu di dalam hadis riwayat Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang bapak-bapak kaji juga, itu memang ada hadisnya Pak. Ketika Allah bertanya kepada orang-orang saat itu di surga, maukah engkau aku berikan nikmat yang lebih dari ini? Kata penghuni surga, ya Allah, memang ada. Maka nanti ada ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surat Al-Qiyamah 22-23. Pada hari itu semua orang yang di surga wajahnya berseri-seri. Kenapa? Dia bisa melihat Tuhan. Allah buka satar gitu. Allah buka hijab di antara manusia dengan penciptanya. Yang hari ini kita lihat itu kan ciptaan Allah aja, indah. Pegunungan, taman, kebun, itu kan indah. Nanti Allah akan menampakkan dirinya jauh lebih. Makanya ada hadisnya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai kita. Semua orang akan bahagia ketika itu. Sama halnya ketika melihat Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang muslim mencintai Rasulullah, maka ayat yang berlaku itu surat Ali Imran ayat 31. Ini ayatnya masyhur ya. Kita sudah sama-sama tahu. Apa yang harus dilakukan seorang muslim kalau dia memang benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah? Dua cara ya Pak ya. Paling mudah itu dua cara kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, jika kita mencintai Allah, maka caranya fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasul SAW. Maka niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Maka cara yang pertama mencintai Rasul itu adalah dengan mengikuti ajarannya. Fattabi'u, ikutilah jalan Rasul SAW. Mengikuti sunnah. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapapun yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan siapapun yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, dia bersamaku di dalam surga. Apa caranya? Dengan cara dia menghidupkan sunnah, menjalankan. Banyak Pak menghidupkan sunnah.
Dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu sunnahnya semua diatur. Menggunakan pakaian, bercermin, masuk kamar mandi, memulai aktivitas, menyelesaikan aktivitas, di dalam bekerja, semua sudah diatur dengan aturan Islam, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Maka itu harus kita pelajari. Di dalam sholat, di dalam beraktivitas, di dalam bermuamalah, bersikap, bertetangga, itu semua sudah diatur. Tinggal kita mempelajarinya. Kalau kita sudah menjalankan sunnah dengan baik, maka itu tanda kita mencintai Nabi. Siapapun yang mencintainya, maka dia berhak mendapatkan surga yang bersama Rasul. Nah, para ulama sudah membuat 7 sunnah harian. Ini bisa mulai kita dawakan pelan-pelan aja Pak, tapi kita bisa mulai lakukan sedikit bisa. 7 sunnah harian, maksudnya 7 sunnah harian itu Nabi itu sehari-harinya ngelakuin ini Pak. Yang pertama, Nabi selalu mengawali aktivitas dengan qiyamul lail. Itu amalan sunnah Nabi SAW. Qiyamul lail, tahajud. Dan memang tahajud itu berat karena pahalanya besar. Jadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan biasanya ganjarannya besar. Inna izamal jaza ma'izamil bala. Besarnya balasan dari Allah, besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan dalam melakukan. Jadi semakin sulit amalan itu dilakukan, maka tandanya semakin besar pahalanya. Makanya sholat sunnah fajar itu qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fihi. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kenapa? Karena ngelakuinnya berat. 2 rakaat sebelum subuh. Subuhnya aja kita kesiangan. Suruh bangun lagi lebih cepat buat qabliyah subuh. Makanya bisa ngelakuin pahalanya besar. Kenapa? Bukan karena dia 2 rakaat, karena ngelakuinnya berat. Makanya ganjarannya besar. Apalagi qiyamul lail, Pak, lebih pagi lagi. Makanya Ibunda Aisyah tuh pernah lihat Nabi sholat kakinya bengkak. Itu sholat qiyamul lail, Pak. Nabi kakinya bengkak. Ketika itu Ibunda Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dijamin surga? Engkau itu sudah dijamin akan dihapuskan semua dosa. Mengapa engkau sampai seperti ini? Sampai kakinya bengkak-bengkak sholat itu. Apa kata Nabi? Afala takunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi sholat kayak gitu dalam bentuk bersyukur. Afala takunu abdan syakura. Apakah tidak bisa? Apakah tidak boleh? Bukankah kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu Nabi sholatnya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Qiyamul lail. Kalau bapak-bapak berat untuk bangun, sebelum tidur aja pas sholat witir 3 rakaat, itu boleh. Nanti kalau bapak-bapak bangun, nggak usah sholat witir lagi, cukup sholat malam aja. Tapi kalau nanti bapak-bapak ketiduran bablas, maka bapak tetap tercatat orang yang sudah melakukan qiyamul lail dengan cara salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Itu didawamkan Pak, diistiqomahkan. Yang kedua, Nabi selalu beristighfar. Ini diulang dari pagi ya. Nabi selalu beristighfar. Dan memang waktu terbaik istighfar dan yang biasanya Nabi lakukan itu adalah di waktu pagi, waktu sahar. Makanya ayatnya wabil asharihu yastaghfiru. Di waktu-waktu sahur menjelang subuh setelah qiyamul lail perbanyaklah istighfar. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia mengampuni siapa yang meminta ampun, mengabulkan hajat siapapun yang meminta. Jadi istighfar. Makanya di riwayat itu Nabi itu minimal 70 kali. Di riwayat yang lain Nabi 100 kali. Kita nih kalau istighfarnya habis sholat cuma 3 kali, berarti cuma 15 kali. Kalau mau agak banyak kan berarti setiap habis sholat 15 kali. Kali 5 75 lumayan gitu. Udah sampai batas minimal. Atau hari-hari kita aja Pak istighfar. Kita nih istighfar kan kalau nggak kaget ya lagi marah aja. Istighfar. Atau lagi marah, astagfirullahaladzim, lagi ya. Itu istighfar ya Pak. Itu masih mending lah Pak ya, marahnya pakai istighfar.
Kita pakai istighfar itu masih penting. Kalau ketemu cewek nanti gimana? Istighfar nggak ya? Istighfar apa? Alhamdulillah ya. Itu betul ya. Kita tuh istighfarnya kalau itu aja. Berani Pak. Masih berani ya. Alhamdulillah. Yang namanya jiru nggak ada yang takut Pak. Berani. Astagfirullah. Jadi saya istighfar tuh Pak. Itu Pak istighfar Pak minimal 70 kali atau 100. Istighfar tuh utamanya banyak banget. Menghapuskan dosa, menghilangkan kekotoran hati, belum lagi bisa mengabulkan semua hajat. Istighfar. Di surat Nuh itu Pak ayat 10 sampai 12 keutamaan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya beristighfarlah kepada Allah. Wa yumditkum bi amwalin. Maka saat itu Allah akan memperbanyak kepada kalian harta-harta kalian. Wa banin anak-anak kalian. Jadikan istighfar Allah perbanyak dengan anak dan hartanya. Allah turunkan hujan itu nikmat. Karena karena istighfar. Maka dari ayat itu disimpulkan bahwa istighfar bisa mengabulkan hajat, bisa memperbanyak rezeki dan istighfar. 70 kali minimal sampai 100 kali. Itu Nabi. Jadi Nabi kiam berlayu lalu beristighfar. Ini amalan harian yang mungkin kita mulai dari situ. Yang ketiga, Nabi selalu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jangan ditanya Nabi bacanya berapa juz Pak. Nabi itu hafal Quran. Di dalam aktivitasnya itu Nabi selalu dengan Al-Quran. Makanya ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW, karena khuluqul Quran. Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Maksudnya apapun yang dijelaskan Al-Quran, itulah yang melekat pada Nabi SAW itu akhlak Al-Quran. Innaka khuluqun adzim. Nabi itu akhlaknya itu. Ya, jadi tilawah minimal ada yang dibaca dalam satu hari itu ada yang dibaca satu lembar, satu halaman, satu juz kalau bisa. Kalau nggak bisa, istighfar aja udah. Masa kita nggak bisa baca Al-Quran dalam satu hari? Jadi minimal ada yang kita satu halaman. Di luar sholat ya Pak. Tilawah penting. Yang keempat, Nabi selalu dawamul wudu, menjaga wudu Pak. Jadi kalau Nabi batal wudunya, Nabi langsung berwudu walaupun belum datang waktu sholat. Jadi nanti ketika datang waktu sholat, Nabi tidak perlu berwudu lagi. Kita kan kadang-kadang kalau susah nyari tempat wudu atau rame, kalau kita sudah terbiasa dawam gitu untuk menjaga wudu, itu langsung bisa sholat. Kadang-kadang kan kalau di tempat-tempat ini kan gitu, wudunya rame, susah, motor lagi kan, nggak tahu dibersihin apa enggak. Kalau kita sudah berwudu, cukup. Dan orang yang berwudu biasanya lebih terjaga daripada perbuatan dosa. Karena dia ngerasa kondisinya lagi bersih, lagi suci. Masa dia ngelakuin dosa? Maka bagus kalau wudu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu Nabi selalu bersedekah di setiap hari. Makanya nanti ada hadis, kalau ada orang yang berinfak di waktu subuh di pagi hari, maka malaikat akan datang mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan padanya. Kalau ada orang yang mampu tapi dia nggak bersedekah di hari itu atau di pagi hari itu, maka malaikat akan mendoakan keburukan atau bagus. Maka minimal setiap hari itu ada yang kita keluarkan sedekah. Kalau misalnya nggak bisa harian, ya minimal pekanan setiap hari Jumat. Pokoknya setiap hari Jumat 20.000. Setiap hari Jumat 50.000. Atau setiap bulan dari gaji kita keluarin 2,5%. Atau harian 2.000 sehari. Tapi selalu ada yang dikeluarkan. Dan itu komitmen. Makanya amalan yang paling dicintai itu ahabul a'mal indallah, di sisi Allah adalah adwa wa infaq. Yang dawa walaupun kecil, sedikit. 2.000 sehari. Tapi tren ini saya udah lihat di Muhajirin. Banyak beberapa jamaah yang kalau datang ke masjid selalu itu bagus. Trennya bagus. Nah kalau nggak bisa harian karena ikut nyari receh, uang kegedean juga kita nanti susah, maka makanan setiap Jumat. Nggak bisa makanan bukan? Jangan tahunan Pak. Kalau tahunan itu kelamaan. Aku sudah nggak sampai umur kita nanti. Jangan itu nanti jadinya. Ya.
Jadi makanan lah, kalau nggak bulanan dari hasil atau dari penghasilan kita dari keluarga semua kita. Itu yang ke lima. Yang keenam, Nabi selalu sholat duha. Atau para ulama menyimpulkan bahwa Nabi itu menjaga sholat duha. Karena nanti ada hadis riwayat Bukhari, Pak. Nabi itu memberikan pesan kepada Ibnu Umar, jangan engkau tinggalkan 3 amalan. Apa itu? 1 sholat duha, kedua sholat malam atau sholat witir, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Ayat mubin. Ayat mubin itu puasa di tanggal 13, 14, 15. Ya. Tapi bulan Hijriah ya, bukan bulan kita, bukan bulan Masehi. Bulan Hijriah. 13, 14, 15 itu. Itu namanya puasa di hari-hari putih, Pak. Bukan puasa mudik, Pak. Puasa di hari-hari putih. Ayyamul bid itu artinya puasa di hari putih. Dulu sebelum ada syariat bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, Nabi sudah mendawamkan puasa ini. Puasa Ayyamul bid dan puasa Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Karena di hari Senin Nabi dilahirkan, dan di hari itu Nabi pengen untuk bersyukur dengan berpuasa. Di hari Kamis adalah waktu di mana laporan malaikat pekanan di setiap hari Kamis pada sholat asar. Karena Nabi pengen dalam kondisi berpuasa. Senin Kamis dan Ayyamul bid sebelum adanya syariat bulan Ramadan. Yang terakhir, yang ketujuh itu amalan sunnah yang sangat ditekankan bagi laki-laki adalah selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid, minimal sholat tepat waktu. Itu sangat ditekankan. Dan memang banyak banget kisah tentang para sahabat yang sangat mengutamakan sholat berjamaah. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu pernah datang sholat masbuk, lalu karena menyesal Umar menjual sebagian kebunnya. Karena ternyata yang bikin Umar masbuk itu adalah kebunnya gedean. Maka dijual setengahnya biar Umar tidak terlalu lama di kebun. Jadi Umar tidak masuk. Itu dia. Nah, kita mulai dari sini, menjaga amalan-amalan sunnah harian ini, biar nanti kita memang benar-benar tercatat orang yang mencintai Nabi dengan cara mengikuti sunnah. Yang kedua, Pak, mengikuti sunnah Nabi itu dengan memperbanyak sholawat. Selalu dibaca itu, Pak, kalau lagi sholat Jumat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab itu ayat 50. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Jadi bersalawat itu memang betul, Pak, bentuk cinta. Karena salawat itu kan pujian. Makanya kata Nabi SAW, man shalla alayya marratan wahidatan, siapapun yang bersalawat kepadaku 1 kali, marratan wahidatan, sallallahu alaihi asyara, Allah akan membalas salawat itu dengan 10 kali. Itu apa? Salawat yang paling pendek apa? Allahumma sholli ala, atau yang agak lengkap, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Gak enak kalau begitu doang, Allahumma sholli ala. Dilakuin mereka, silakan aja Pak, asal jangan lagu dangdut aja Pak. Hari ini kan banyak Pak, salawatnya didangdutin ya. Udah dia baca, ngerti mah enggak. Nah itu yang repot. Tapi kalau dilantunkan, dinasyidkan itu tidak ada masalah, selama di dalamnya memang tidak ada unsur-unsur yang menyelisih syariat. Makanya Nabi ketika datang ke kota Madinah itu disambut dengan nasyid Pak, dengan sholawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajib syukur alaina wa da'alil ma'idah. Kalau zaman dulu pakai apa? Tala'al badru alaina. Itu kan betul Pak. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami Badr, bulan purnama. Nabi itu dianggap bulan purnama, menyinari di tengah kegelapan. Itu maksudnya Madinah yang tadinya gelap, datang Nabi menjadi penuh cahaya. Makanya disebut Al-Munawwarah, penuh dengan cahaya. Datang Nabi sama-sama. Min thaniyatil wada, datangnya dari lembah yang bernama Wada. Wajib syukru alaina, kita menyambutnya dengan bentuk bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa bersyukur kepada Allah? Wada'alillah, mengikuti apa yang dia. Kita nggak tahu aja. Baca ibu Tuhan. Baca. Ada itu bentuk ujian.
memuji Nabi itu boleh dengan terus memperbanyak salawat. Paling gampang salawat yang kita baca dalam tahiyat. Nah, itu boleh dibaca. Dan memperbanyak salawat adalah menimbulkan cinta. Sesekali didengarkan, dipahami maknanya itu betul. Menimbulkan cinta. Jadi dua bentuk mencintai Nabi SAW. Yang pertama dengan memperbanyak mengikuti sunnah. Yang kedua dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Dengan dua bentuk cinta ini kita kepada Nabi SAW, harapannya nanti benar-benar kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Makanya kalau bapak-bapak dengar di mukadimah kan selalu gitu, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasul. Kenapa? Biar kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Itu betul, memang diharapkan syafaat. Nah, salah satu caranya untuk mendapatkan syafaat yaitu memperbanyak membaca salawat dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kesalahan kekurangan, mudah-mudahan Allah maafkan. Dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada keliruan tentu dari saya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan silakan. Atau ada yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa,